Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, presenter dari materi tenaga kerja dan pekerja migran. Dan berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut sebagai drive demand atau permintaan turunan. Pasar tenaga kerja berbeda dari kebanyakan pasar lain, karena permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan. Untuk memahami permintaan tenaga kerja, kita perlu fokus pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dan menggunakannya untuk memproduksi barang. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan yang kompetitif. Suatu perusahaan lebih memfokuskan pada keuntungan dibandingkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan jumlah barang yang dihasilkan. Keuntungan perusahaan sama dengan total pendapatan dari penjualan dikurangi total biaya produksinya. Pasokan barang dan permintaan akan pekerja berasal dari tujuan utama perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian, fungsi produksi dan marginal tenaga kerja. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara kuantitas input yang digunakan dalam produksi dan kuantitas output dari produksi. Sedangkan produk marginal tenaga kerja merupakan kenaikan output dari tambahan setiap unit tenaga kerja. Untuk menemukan kontribusi pekerja terhadap pendapatan, perusahaan harus mengubah produk marginal tenaga kerja menjadi nilai produk marginal. Perusahaan yang memaksimalkan laba akan merekrut tenaga kerja sampai nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Faktor penyebab kurva permintaan tenaga kerja bergeser yaitu 1. Harga output, 2. Perubahan teknologi, dan 3. Penambahan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk memahami kurva permintaan tenaga kerja yang tertera, dapat kita ambil contoh, misalkan para buruh yang menuntut suatu perusahaan untuk memberikan gaji yang tinggi. Namun perusahaan tersebut tentu tidak bisa memberikan gaji yang tinggi kecuali perusahaan tersebut melakukan pemotongan karyawan. Maka dari hal tersebut, kurva akan bergeser ke kiri yang berarti tenaga kerja akan semakin menurun namun upah dari perusahaan akan semakin tinggi. Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu, yang hal tersebut dipengaruhi oleh keputusan seseorang dalam memanfaatkan waktunya untuk bekerja. Penyebab kurva penawaran bergerak yaitu tren kesempatan migrasi. Pada gambar tersebut dapat dilihat S1 bergerak menuju S2 yang menunjukkan penambahan penawaran tenaga kerja sehingga menyebabkan upah yang diberikan akan berkurang. Trade-off adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih yang salah satunya itu harus dikorbankan demi bisa mencapai tujuan yang ingin ia capai. Penawaran tenaga kerja muncul dari trade-off antara waktu kerja dan waktu luang yang dimiliki oleh seorang pekerja. Misalnya, seorang pekerja itu lebih memilih untuk menghabiskan lebih banyak jam kerja daripada menikmati waktu luang. Maka pekerja tersebut akan kehilangan waktunya dalam bersantai, kemudian nonton TV, kemudian berkumpul bersama teman, dan lain sebagainya. Dalam kurva penawaran tenaga kerja, mencerminkan bagaimana keputusan pekerja tentang pertukaran waktu luang dan waktu kerja yang menanggapi perubahan dalam biaya peluang. Ada dua fakta tentang bagaimana upah ditentukan di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Yang pertama, upah menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Upah dan kuantitas tenaga kerja telah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tenaga kerja migran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja migran legal, dan yang kedua, tenaga kerja migran ilegal. Tenaga kerja migran legal dapat mengerjakan pekerjaan yang memiliki keterampilan tinggi dan rendah. Adapun beberapa dari mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang berketerampilan menengah. Mereka dapat ditemukan di ujung bawah dan ujung atas distribusi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah tenaga kerja migran ilegal. Tenaga kerja migran ini tidak dapat dihitung dalam devisa negara. Hal ini karena data dirinya tidak ada dan tidak terdaftar pada negara tujuan atau negara tempat dia bekerja. Selain itu, terdapat peran pemerintah dalam bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja migran legal maupun tenaga kerja imigran ilegal.
Peran pemerintah dalam bidang tenaga kerja legal yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Yang kedua, pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Dan yang keempat, memfasilitasi usaha produktif pekerja. Dan yang terakhir, mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Selanjutnya adalah peran pemerintah terhadap tenaga kerja imigran ilegal. Apabila kita berperan sebagai kedutaan besar negara, sikap yang perlu kita lakukan adalah memproses tenaga kerja tersebut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku pada negara asal tenaga kerja tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja yaitu keuntungan bisnis, upah minimum, subsidi upah, pengaturan penggunaan tenaga kerja lokal, proses produksi dan kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta jumlah perusahaan. Sekian dari kami, terima kasih.